Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembelajaran fisika. Materi terakhir di bab 4 yaitu siklus Carnot ya. Apa siklus Carnot? Harus paham dulu dong. Yang namanya siklus itu adalah perputaran ya, mau energi ataupun ya energi kalor itu yang nanti akan balik lagi ke titik awal. Nah, siklus sendiri itu dalam termodinamika adalah gabungan dari beberapa proses termodinamika. Minggu kemarin Ibu sudah jelaskan mengenai 4 proses dalam termodinamika, yaitu isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Kemudian, apa sih Carnot itu sendiri? Ya, Carnot ini nama dari fisikawan Sadi Carnot gitu kan. Carnot ini adalah istilah untuk mesin kalor atau di sini istilah untuk mesin yang menggunakan prinsip kalor ya gitu kan, dimana kalor yang digunakan untuk mesin dijadikan sebagai usaha ataupun energi. Nah, lalu apa siklus Carnot itu sendiri? Nah, siklus Carnot adalah proses termodinamika yang dialami oleh zat kerja pada mesin Carnot. Proses termodinamika yang dialami oleh zat kerja pada mesin Carnot. Zat kerja di sini apa? Ya. Nah, bisa faktor lain yang masuk pada mesin ya, atau yang menggerakkan mesin. Seperti misalkan kalau dalam kendaraan bermotor itu memerlukan misalkan bensin, solar, itu kan untuk proses pembakaran gitu kan, sehingga ada kalor yang masuk ke dalam mesin ya, dan akan merubah kalor tersebut menjadi usaha ya. Nah, ataupun zat kerja di sini kalau dalam AC ataupun kulkas itu bisa freon gitu kan ya. Nah, kamu lihat di sini grafiknya. Grafik di sini misalkan menunjukkan bahwa dalam siklus Carnot terdiri dari dua proses isotermik ya kan. Dua proses isotermik agak landai dan dua proses adiabatik. Nah, agak curam seperti ini. Nah, karena terjadinya siklus, jadi ini terjadi perputaran ya dalam mesin tersebut. Itu. Nah, seperti ini. Ini grafik untuk siklus Carnot. Jadi terdiri dari apa? Terdiri dari dua proses isotermik dan dua proses adiabatik. Nah, gitu. Mana yang isotermik? Isotermik yang ini. Jadi pada posisi ini gitu kan, dia berekspansi atau menyerap kalor ya. Ini juga untuk adiabatik ya. Untuk yang adiabatik juga dia membantu proses penyerapan kalor. Kemudian di sini yang posisi ketiga itu terjadi kompresi, berarti dia melepaskan kalor ya. Nah, di sini dalam melepaskan kalor di sini pasti akan menghasilkan apa? Usaha. Ya. Nah, ini. Jadi, siklus Carnot terdiri dari dua proses isotermik dan adiabatik. Nah, jadi yang namanya siklus Carnot adalah proses termodinamika yang dialami oleh zat kerja pada mesin Carnot. Nah, dalam siklus Carnot ada dua contoh di sini, ada mesin pemanas dan mesin pendingin. Kita bahas mesin pemanas terlebih dahulu. Mesin pemanas contohnya misalkan pada mesin kendaraan gitu kan, yang dibakar oleh oleh zat lain seperti bensin dan sebagainya, sehingga kalor itu masuk ke dalam mesin ya, sehingga bisa menggerakkan mesin. Nah, mesin pemanas di sini sistem kerjanya misalkan begini nih. Ada kalor
yang masuk gitu kan. Nah, misalkan diibaratkan ini ada sebuah sistem dari mesin. Di sini ada kalor yang diserap atau kalor yang diserap itu kalor yang tinggi Q, atau bisa di buku lain ada menggunakan simbol Q1 ya. Nah, kalor yang masuk ke dalam sistem itu tidak digunakan untuk apa? Untuk melakukan usaha saja, tetapi di sini ada kalor yang dilepaskan, Q rendah atau kalor yang rendahnya itu dilepaskan, dan juga sebagian dari kalor yang diserap itu, nah ini yang akan dijadikan usaha atau W. Nah, sehingga bisa dituliskan kalor tinggi ya kan, kalor yang diserap, yang kalor yang tinggi itu kalor yang diserap itu dipakai untuk melakukan usaha dan juga ada untuk yang dibuang. Jadi kalau secara matematis Q atau kalor tinggi atau kalor yang diserap oleh sistem itu sama dengan usaha dengan apanya? Dengan kalor rendahnya. Dengan kalor rendah atau kalor yang dilepaskan. Besarnya kalor yang diserap sama dengan jumlah dari besarnya usaha dan juga kalor yang dilepaskan. Nah, itu. Nah, karena tidak semuanya dipakai untuk usaha, ya kan? Berarti di sini ada efisiensinya, gitu kan? Jadi ketika kalor yang diserap ke dalam suatu sistem di sini gitu kan, ini tidak semuanya dipakai untuk usaha. Ada yang dibuang juga. Berarti di sini ada yang namanya efisiensi. Ada efisiensi yang dipakai untuk kerja atau usaha. Nah, efisiensinya itu sebesar, efisiensi itu tandanya seperti ini, seperti N ya. Seperti N sama dengan 1 min ya kan, suhu rendah dibagi suhu tinggi. Nah, dikalikan 100%. Karena untuk efisiensi nanti satuannya menggunakan persen gitu. Nah, kok sekarang ada suhu? Ingat ya, dalam siklus Carnot, dalam siklus Carnot, Q atau kalor itu bisa dibandingkan dengan suhu, ya. Dalam siklus Carnot, karena siklus Carnot itu dianggap sebagai siklus yang ideal, yang sebenarnya tidak ada dalam kehidupan nyata gitu. Jadi di Q bisa dibandingkan dengan suhu, sehingga nanti kamu bisa merubah T ini dengan Q gitu kan ya, 1 min Q R per QT ya. Di mana suhu rendah, di mana suhu tinggi ya. Di sini kan ada kalor yang diserap. Nah, berarti kalor yang diserap itu memiliki suhu tinggi. Sedangkan kalor yang dilepas atau Q rendah itu memiliki suhu rendah. Jadi dalam persamaan bisa diganti suhu atau T dengan kalor atau Q. Oke. Atau biar lebih gampang ya sebenarnya, efisiensi biar lebih mudah itu, atau efisiensi dari mesin pemanas adalah tinggal gini aja. Ini kan kalor yang masuk itu akan sama dengan W dan QR. Otomatis efisiensi yang dipakainya itu adalah kalor yang digunakan untuk usaha dibagi dengan kalor yang diserap ya. Atau bisa W rumusnya per suhu kalor tinggi ya kan, atau kalor yang diserap dikali dengan 100%. Nah, bisa seperti itu. Jadi persamaannya bisa yang ini, untuk efisiensi bisa yang bawah ya, tergantung apanya, tergantung yang diketahui nanti di soal. Nah, keterangannya N yang panjang ya adalah efisiensi persen, W adalah usaha atau joule, QT adalah kalor yang diserap atau kalor tinggi, Q adalah kalor yang dilepas atau kalor yang rendah, dan TT di sini adalah suhu tinggi, satuannya Kelvin, dan TR suhu rendah. Nah, kita contoh soal. Misalkan di sini ada sistem, biasanya soalnya bisa berupa gambar atau bisa berupa kata-kata
ya. Misalkan ada kalor yang masuk di sini, misalkan sebesar 400 joule di sini ya. Sebesar 400 joule ya. Nah, dan kalor yang dilepaskan di sini adalah 200 joule ya. Nah, yang ditanyakan adalah di sini ini berapa sih W-nya gitu kan. Nah, W-nya ini yang ditanyakan dan juga efisiensinya. Nah, jadi ketika misalkan di contoh soal itu kalor yang diterima, berarti kalor yang bersuhu tinggi adalah kalor yang terimanya 400 joule dan kalor yang dilepaskan ada 200 joule. Berapa sih usaha yang dipakai dan efisiensi untuk usaha itu berapa? Ya kan? Nah, terserah kamu mau pakai persamaan yang mana gitu. 1 min TR per suhu tinggi dikali 100%. Nah, ingat ya, tadi dalam siklus Carnot, Q bisa dibandingkan dengan T. Berarti untuk T ya, kita ganti dengan Q. Berarti efisiensi sama dengan 1 min QR gitu kan per QT dot 100%. Nah, kamu tinggal bisa gunakan atau bisa cari persamaan ini ya, cari sendiri. Nah, ini contoh soalnya. Tapi ada yang ngomong, Bu, jangan cari sendiri dong, coba buktikan bener nggak 50% hasilnya. Boleh ya. 1 min QR-nya itu tadi berapa? 200, QT-nya 400 dot 100%. Sama aja ya kan, coret nolnya. 2/4 sama dengan 1/2 ya. 1/2 itu kan setengah, 1 dikurangin setengah ya setengah, dikali 100 ya tetap hasilnya 50%. Nah, lalu bagaimana sekarang? Tadi kan mesin pemanas, sekarang mesin pendingin. Nah, untuk mesin pendingin contohnya kulkas ataupun AC ya kan. Contohnya kulkas ataupun AC. Kamu lihat deh, kulkas aja ya. Kulkas itu di dalamnya dingin gitu kan, di luar atau di belakang pintu, di belakang kulkasnya itu panas. Karena apa? Dia itu melepaskan kalor panas gitu kan, melepaskan kalor panas. Nah, di sini sebenarnya hampir sama, cuma tinggal dibalik. Kalau tadi untuk mesin pemanas kan ke sini nih, kalor yang tinggi terserap dan kalor yang rendah itu akan dilepas dan juga ada usaha. Nah, kalau sekarang kebalikannya gitu. Kalau sekarang kebalikannya untuk mesin pendingin, misalkan ini suatu sistem atau mesin. Di sini adalah kalor rendah gitu kan. Kalor yang rendah itu akan masuk ke dalam sistem ya, dibantu dengan usaha lain ya, atau oleh zat substansi lain, dan itu akan mengeluarkan atau melepaskan kalor yang panas di sini. Nah, ini bedanya skemanya ya. Nah, jadi dalam mesin pendingin di sini ada kalor rendah masuk dengan usaha di sini, bekerja dalam sistem dan melepaskan kalor yang tinggi. Atau kalau di sini kalor rendah, berarti di sini ada suhu rendah dan di sini ada suhu tinggi. Jadi suhu tingginya yang memang dilepaskan atau kalor tingginya yang dilepaskan. Nah, jadi kalau dituliskan di sini secara matematis ya, QR plus W sama dengan Q tinggi. Jadi kalor yang rendah bersamaan dengan usaha gitu kan, itu akan melepaskan kalor yang tinggi gitu. Nah, lalu apa? Gitu. Ini juga sama, karena nggak ideal gitu. Kayak namanya mesin dalam kenyataan itu nggak ideal, ya. Nah, ini yang panas yang dikeluarkan juga hanya sedikit gitu. Nah, lalu efisiensinya apa? Nah, istilahnya bukan efisiensi tapi daya guna, yaitu koefisien
koefisien performansi ya. Koefisien performansi sama dengan ya kan, di sini sama dengan QR ya. QR kalori yang rendah dibagi dengan Q tinggi min QR. Atau karena kalori itu sama dengan T, berarti nanti bisa diganti, atau CP sama dengan gitu kan, atau CP bisa sama dengan TR per T tinggi dikurangin T rendah gitu. Atau di sini ya, kalau tadi untuk efisiensi itu kan untuk yang pemanas W per QT. Nah, ini kebalikannya. Berarti QR per W atau QR per W gitu. Ya. Nah, ini bedanya mesin pemanas dengan mesin pendingin gitu. Nah, di sini kan CP di sini adalah koefisien performansi ya, performansi di sini, atau koefisien daya guna, nggak ada satuannya. W adalah usaha, satuannya joule, QT adalah kalor tinggi ya, QR adalah kalor rendah, TR suhu rendah, dan TT suhu tinggi gitu ya. Nah, contoh soalnya gimana? Contoh soal misalkan koefisien performansi kulkas sebesar 6. Jadi udah diketahui ya, 6 nilainya. Dan kalori yang diserap, di sini kalori rendah 4200 Joule. Kalau di performansi yang diserap berarti kalori yang rendah. Tentukan usaha yang dipakai ya. Sebenarnya kamu bisa mencari Q tinggi ya, cuma durasinya sedikit lagi. Jadi kamu bisa pakai terserah mau yang mana. Di sini kan W yang ditanyakan. Berarti kita gunakan persamaan untuk menyelesaikannya itu langsung saja ya. CP atau koefisien performansi sama dengan, ini kebalikannya, QR per W gitu aja ya. QR nya berapa? 4200. Biasanya soal-soal yang keluar yang begini, tapi jarang. Biasanya yang keluar adalah soal mesin pemanas. W nya berapa yang ditanyakan? CP nya berapa? 6. Berarti W sama dengan 4200 dibagi 6 ya, dibagi 6, hasilnya adalah 700 Joule. Itu saja penjelasan dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.